Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kalimantan Timur memasuki usia 49 tahun. Di usia yang kian dewasa ini, P3 Kaltim diperhadapkan dengan tantangan yang cukup serius, yakni untuk pertama kalinya pada periode pemilu legislatif lalu, Partai P3 kehilangan keterwakilan kursi di DPR RI untuk wilayah Kalimantan Timur. Pada HUT ke-49 ini, P3 Kaltim menjadikan momentum itu sebagai tekad bulat kebangkitan kembali semangat P3 yang hilang untuk merebut pemilih tradisional di tahun 2024 untuk menuju pemilu mendatang. Pengurus DPP P3, Rusman Yakub mengatakan saat ini P3 sedang gencar melakukan penataan partai dari seluruh tingkat di Kalimantan Timur. Konsiliasi dan pematangan struktur organisasi partai semua tingkatan sedang dibenahi di berbagai lini dan sistem. Target P3 2024, pemilih tradisional yang hilang selama ini harus kembali ke pangkuan P3. Rusman Yakub optimis dan tidak takut bersaing dengan partai-partai lain di Kaltim yang juga gencar memasang strategi politik untuk mendulang dukungan. Bagi anggota DPRD Provinsi Kaltim ini, yang juga selaku Ketua Komisi 4 mengatakan bahwa sepanjang masih sehat, maka elektabilitas P3 akan terus diperbaiki untuk merebut target pemilu yang signifikan. Sebelum itu saya ingin sampaikan bahwa fakta sejarah menunjukkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan adalah merupakan salah satu pilar organisasi partai politik yang ada di Indonesia yang sampai hari ini masih eksis. Kita ketahui bersama bahwa proses perjalanan kiprah politiknya Partai Persatuan Pembangunan itu ibaratnya usia manusia itu sudah kenyang dengan yang namanya pahit getir dinamika perpolitikan Indonesia. Kita tahu di rezim Orde Baru, Partai Persatuan Pembangunan itu sesungguhnya tidak pernah kalah, tetapi dikalahkan oleh rezim. Karena kita tahu waktu itu bahwa rezim Orde Baru itu adalah wajib hukumnya untuk memenangkan golongan karya waktu itu. Nah, tapi itu masa lalu, masa pahit yang dimana semua kita tahu, dan kayak saya termasuk orang yang sempat merasakan pahit getirnya itu. Nah, di usia 49 tahun ini, tentu kalau kita sandingkan dengan usia manusia, ini adalah satu puncak kedewasaan manusia. Kalau itu dianalogikan sebagai umur manusia. Biasanya umur 50 tahun itu adalah puncak usia kematangan. Maka itu tentu di usia 49 tahun itu P3 pasti diselimuti oleh, pada satu sisi ada kegelisahan, tapi pada saat yang sama juga ada terbentang masa depan. Maka itu hari ini memang P3 dihadapkan pada proses persimpangan jalan. Artinya pemilu 2024 yang akan datang itu betul-betul menjadi batu atau ujian bagi P3, lolos atau tidak lolos pada pada konstelasi politik seterusnya. Nah, maka itu tentu ini pekerjaan yang tidak gampang, pekerjaan yang tidak ringan, pasti pekerjaan yang berat. Maka itu semua kader baik di tingkat pusat sampai kepada tingkat grassroots, akar rumput itu harus betul-betul bekerja kerasnya, bahkan speednya itu betul-betul harus full speed, betul-betul powernya itu betul-betul full power, harus kencang sekencang-kencangnya, tetapi tentu dengan formulasi-formulasi
kebijakan, formulasi strategi, kemudian gerakan politik itu betul-betul harus sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan keinginan dan kehendak publik. Maka itu sekarang kita di P3 mulai dari tingkat nasional sampai pada tingkat paling bawah di ranting itu betul-betul sekarang ini dalam proses bagaimana kita melakukan proses konsolidasi jaringan struktur organisasi kepartaian. Baru nanti di pertengahan 2022 itu kita mulai menggeser kerja-kerja kita masuk kepada wilayah kerja elektoral. Maka itu target DPP sampai kepada tingkat DPC nanti itu paling tidak di 2022 akhir itu sudah ada long list. Kader-kader yang akan kita push untuk dipasarkan, diumumkan kepada publik untuk sebagai bakal calon legislatif untuk bertarung di 2024. Nah, kemudian tentu kami sekarang ini dalam fase di mana selain konsolidasi organisasi, tapi juga sekarang ini kami dalam tahap pemetaan, dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita membangun jaringan-jaringan baru, membangun relasi-relasi politik baru di tingkat masyarakat. Karena kita tahu sekarang ada beberapa sudah tersegmentasi itu, ada segmen milenial, ada segmen tradisional, ada segmen perempuan, ada segmen ibu-ibu dan lain sebagainya. Dari kan banyak sebetulnya saya mau tanyakan, tapi saya mau loncat sedikit tingkat katakanlah menyangkut pribadi, kan juga harus pionirnya juga. Katakanlah kadang mungkin kadernya harus ke Senayan sedekat itu ya. Lalu bagaimana menguatkan kekuatan dan dengan persaingan politik yang dari partai lain yang menjadi kendala. Kira-kira strateginya gimana supaya bisa lolos? Ya, tentu sebagai petarung, tentu strategi saya tidak mungkin sampaikan atau publikasikan secara detail gitu ya, karena itu bisa saya dibaca lawan dan lain sebagainya. Kan ini sifatnya berperang kan gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah bahwa tentu bagi P3 Kalimantan Timur khususnya tentu punya ambisi besar untuk mengembalikan kursi Partai Persatuan Pembangunan di DPR RI. Terlepas saya atau bukan saya, nanti yang isinya. Tetapi yang terpatri sekarang ini di kami sebagai kader partai adalah, dan menjadi tuntutan DPP hari ini mentargetkan kepada kami harus merebut kembali kursi P3 yang hilang, yang sejak 74 hingga 2019 yang lalu, baru 2019 itu lepas. Anda bisa bayangkan. Maka itu secara institusi kepartean, maka semua kita dibebani untuk merebut kembali kursi P3 yang hilang itu. Kita kembalikan. Nah, itu artinya ada kesadaran kolektif, ada gairah kolektif, ada semangat di situ untuk merebut itu. Nah, lalu bagaimana caranya? Maka kita tentu mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang selama ini kenapa sampai kita lepas. Kemudian bagaimana peluang-peluang baru yang ada dan bagaimana strateginya. Ini sekarang kita lagi proses merumuskan semua itu, tetapi yakinlah bahwa tentu saya dan teman-teman yang lain akan berpikir yang sama untuk bagaimana merebut itu. Bagi kami, siapapun nanti yang terpilih jadi anggota DPR RI itu bukan soal harus Rusman, tetapi bagaimana P3 kembali merebut kursinya. Jadi ini bukan persoalan lagi saya atau siapa, tetapi ini adalah P3.
Itu prinsipnya di kami. Jadi bukan lagi bicara ini. Tapi kalau ditanya bagaimana motivasi saya ke depan, bagaimana keinginan politik atau katakanlah misalnya keinginan politik saya tentu pasti tidak mau terus-terusan di daerah. Kan begitu. Tetapi tentu saya juga tidak boleh jumawa, tidak boleh merasa hebat sendiri. Bagi kita tetap juga berlaku membuka bahwa siapapun nanti ditakdirkan oleh Allah duduk, itu soal kehendak Allah gitu. Jadi yang paling penting adalah semua kader menuju ke situ. Dari Kantor Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW P3 Provinsi Kalimantan Timur, peringatan Hari Ulang Tahun P3 ke-49, Minggu 9 Januari 2022, GATV, M. Syakir, M. Akbar melaporkan.